Uhyikum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aidan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin, alhamdulillahi rabbil alamin. Ayah bunda, bapak ibu pejuang subuh yang saya cintai, wabil khusus pengurus Masjid Al-Hakim, mudah-mudahan ketua beserta jajarannya kompak sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Kebahagiaan yang tidak terhingga kita subuh ini bisa berjamaah. Ini menandakan kita adalah orang yang betul-betul mencintai baginda Nabi. Sebagaimana di muqaddimah saya sampaikan tadi, man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, berarti dia mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah, siapa yang mencintaiku pasti bersamaku dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mencintai Nabi itu adalah orang-orang yang istiqomah subuh ke masjid. Ayah bunda, bapak ibu, pagi ini saya tidak bertausiah. Saya ingin hanya mengenal orang hebat yang luar biasa ini. Pernah saya membaca buku. Buku ini ditulis oleh seorang Yahudi orientalis, namanya Michael Hart. Dia menulis 100 tokoh dunia. Dan ternyata dengan kejujurannya dia mengatakan bahwasanya orang yang paling hebat di dunia itu, 100 tokoh dunia yang paling luar biasa itu, yang nomor pertama adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai hari ini buku ini tidak tergantikan. Makanya benar kata Allah berfirman, telah ada suri tauladan pada diri seorang yang bernama Muhammad. Dan bahkan Allah mengatakan, engkau memiliki akhlak yang agung, yang mulia. Dalam riwayat yang pernah saya baca, ayah bunda bapak ibu, suatu hari Rasulullah berkumpul dengan para sahabat seperti kita ini. Beliau duduk dengan sahabat-sahabat beliau setelah berjuang membesarkan Islam ini. 2/3 dunia dikuasai bukan karena harta. 2/3 dunia beliau kuasai bukan karena jabatan, pangkat, kedudukan, tapi beliau menguasai dunia karena akhlak beliau. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Akhlak yang menyebabkan orang rindu dengan Islam. Orang rindu subuh berjamaah masjid. Orang rindu untuk sujud kepada Allah. Beliaulah baginda kita, seorang reformis yang tidak pernah mengemis hidupnya, seorang proklamator yang tidak pernah korup, pembawa amanah yang tidak pernah berkhianat. Umar Salah belajarkan kepada kita akhlakul karimah. Beliau ajarkan kepada kita bagaimana berakhlak terhadap diri sendiri. Makanya dari kecil beliau digelari Al-Amin. Beliau ajarkan kepada kita bagaimana berakhlak terhadap istri dan anak-anak kita. Beliau tidak pernah menyakiti perasaan pasangan hidupnya. Beliau jadikan ratu bidadari dalam rumah tangga.
bukan babu, bukan pembantu, bukan budaknya. Beliau ajarkan kepada kita bagaimana berjiran, bertetangga, bahkan beliau ajarkan kepada kita bagaimana bermasyarakat, berbangsa, bahkan bernegara. Wajar beliau kita kenal Bapak Ibu. Sahabat saat itu berkumpul dengan beliau. Apakah ini tanda-tanda kematian itu datang? Apa kata beliau kepada sahabat-sahabatnya yang telah berjuang untuk membesarkan Islam ini? Wahai sahabat-sahabatku, di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, dan sahabat yang lain. Wahai sahabat-sahabatku, panjang perjalanan dakwah ini, turun torik, bebannya berat, kasratul abah, qillatul abidin, sedikit yang istiqomah dalam perjuangan dakwah ini, banyak berguguran di tengah jalan. Aku ingin bertanya kepada kalian sahabat-sahabatku, tolong jawab dengan jujur. Tahukah ayah bunda apa pertanyaan beliau? Beliau bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, siapakah makhluk yang paling mulia itu? Sahabat terdiam, bapak-bapak. Sahabat menundukkan kepalanya. Sahabat tidak bisa menjawab ini tanda-tanda apa. Kenapa Rasulullah bertanya seperti ini? Beliau ulangi, sahabat-sahabatku, tolong jawab pertanyaanku. Siapakah makhluk yang paling mulia itu? Dengan malu-malu di pojok, sahabat menunjuk tangan ayah bunda. Ya Rasulullah, aku tahu sahabat yang paling makhluk yang paling mulia itu ya Rasul, yaitu para malaikat ya Rasul. Beliau tersenyum Bapak Ibu sambil berkata, engkau benar sahabatku, para malaikat adalah mulia. Mereka la ya'sunallah ma'amaru wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat sedikit pun, taat perintah Allah. Tapi yang dimaksud makhluk yang paling mulia bukanlah para malaikat. Terdiam sahabat tadi malu, menundukkan kepalanya. Lama terdiam Bapak Ibu. Ternyata sahabat yang lain menunjuk tangan, ya Rasulullah, aku tahu makhluk yang paling mulia. Makhluk yang paling mulia itu para nabi dan rasul. Engkau salah satunya ya Rasulullah. Beliau tersenyum ayah bunda sambil menjawab, sahabatku, engkau benar. Para nabi dan rasul berjuang mengajarkan tauhid, mengisahkan Allah, karena nyawa mereka hilang demi memperjuangkan dakwah ini. Tapi demi Allah, makhluk yang paling mulia yang dimaksud bukanlah mereka para nabi dan rasul. Akhirnya sahabat diam, tidak ada yang bersuara. Tanpa disadari ayah bunda, di depan ada sahabat menunjuk tangan sambil tersenyum. Ya Rasulullah, aku pasti benar. Aku tahu siapa makhluk yang paling mulia itu adalah kami sahabat-sahabatku, kami yang berjuang bersama. Tahukah ayah bunda bapaknya? Beliau tatap wajah sahabatnya satu-satu. Berlinang air mata beliau melihat sahabat-sahabatnya yang ada bekas panah, yang ada bekas pedang di wajah mereka. Mereka berjuang siang dan malam. Beliau menangis dan berkata, kalian mulia, kalian semua mulia sahabat-sahabatku, kalian orang hebat, kalian akan bersamaku dalam surga. Tapi maafkan aku, bukan kalian yang kumaksud makhluk yang paling mulia. Beliau terdiam Bapak Ibu. Beliau menundukkan wajah beliau. Air mata beliau bercucuran sampai jenggot beliau basah. Sahabat berani bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Siapakah makhluk yang mulia itu ya Rasul? Kami tidak tahu ya Rasul. Tahukah Bapak Ibu ayah bunda, tidak pernah kita menyangka beliau menjawab, dan ini dia berikan dalam riwayat yang sahih. Wahai sahabat-sahabatku, makhluk yang paling mulia itu, makhluk yang paling mulia itu adalah mereka yang tidak pernah menatap wajahku, mereka yang tidak pernah bersamaku, mereka
Mereka yakin kepadaku. Mereka menghidupkan sunnahku. Saya bersumpah di masjid Al-Hakim ini, makhluk yang paling mulia itu ada di masjid ini pagi ini. Makhluk yang paling mulia itu yang disampaikan baginda Nabi, Bapak Ibu, Ayah Bunda, ada di masjid Al-Hakim pagi ini. Itulah umatku. Itulah Ayah Bunda yang hadir pagi ini di masjid ini. Kita tidak pernah menatap wajah beliau, Bapak. Kita tidak pernah berjumpa dengan beliau, tapi kita menghidupkan sunnahnya. Makanya beliau berkata, anta makaman ahbabata, engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Sudahkah kita mencintai baginda Nabi, Ayah Bunda, Bapak Ibu? Sudahkah kita mencintai beliau, betul-betul menghidupkan sunnahnya? Beliau yang dicintai, disukai oleh musuh, apalagi sahabat-sahabat beliau, saudara beliau. Demi Allah saya sampaikan, seandainya umat Islam hari ini, para dai, para ulama, para kiai, sebelum saya pulang ke Indonesia, Bapak Ibu, setelah saya S3, yang saya rindukan sebelum pulang, saya sampaikan kepada senior-senior saya, Mbak, sampaikan salam saya ke guru-guru yang sudah pulang ke Indonesia. Yang saya rindukan adalah dahulukan ukhuwah dan dakwah. Jangan kita diadu domba karena perbedaan. Saling memuliakan di antara kita, walaupun apapun ormas kita, organisasi kita, apapun aliran kita. Saya merindukan di Indonesia NU dan Muhammadiyah berangkulan, Bapak Ibu. Saya merindukan Ayah Bunda Salafi dengan Jamaah Tabligh berpelukan. Yang saya rindukan Ansor Bansar dengan FPI bersatu berpelukan, memperjuangkan bagaimana menghancurkan kebatilan. Itu yang saya rindukan dulu. Dahulukan ukhuwah dan dakwah, maka Islam ini akan berjaya. Islam ini akan ditakuti di Indonesia. Tidak ada lagi yang menistakan ulama. Tidak ada lagi yang menghinakan Al-Qurannya. Tidak ada lagi yang menyakiti baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang saya rindukan, Ayah Bunda. Saya ingin melihat bagaimana Rasulullah beliau menghadapi orang kafir. Banyak kisah yang kita dengar bahkan dalam sejarah. Beliau ketika berdakwah ke Taif, Bapak Ibu, beliau dilempar anak-anak muda. Bahkan gigi beliau retak. Bahkan kuku beliau terkelupas, dilempar oleh anak-anak muda Taif. Berdarah melipis beliau. Sampai Jibril malaikat pun marah. Ya Muhammad, aku tidak tega padamu seperti ini. Apakah harus aku palingkan kaum Taif ini seperti memalingkan kaum Nabi Lut yang lesbian, yang homoseksual? Apa jawaban beliau, Bapak Ibu, diabadikan? Bahkan beliau berdoa, bukan beliau mengaminkan oh Jibril, tapi doa beliau, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah, beri petunjuk kepada kaumku. Mereka belum dapat memahami agama Islam ini, ya Allah. Sampai belum mengatakan ke Jibril, singkatnya, Jibril, hari ini mereka menyakitiku, memusuhiku. Aku yakin suatu hari nanti anak cucu keturunannya banyak yang akan menjadi ulama yang berjuang. Dan hari ini bapak-bapak, ibu-ibu di Taif, ulama-ulama besar itu datang dari sana. Kekuatan doa beliau balas keburukan dengan kebaikan. Dan itu yang kita rindukan di kota Padang. Itu yang kita rindukan di Indonesia. Bahkan dalam riwayat dikisahkan, setiap pagi bapak ibu beliau melangkah ke masjid. Beliau berjumpa dengan Yahudi.
yang menyakiti beliau hari demi hari, Pak, dikisahkan. Ketika beliau berangkat ke masjid, dilempar dengan kotoran domba. Beliau tersenyum, Pak. Besoknya dilempar dengan kerikil batu. Beliau pun tersenyum, tetap melangkah ke masjid. Besoknya dilempar dengan kotoran manusia. Beliau tidak pernah membalas, Pak. Dan bilang, Allah, ini kisah riwayatnya sahih. Tapi singkat cerita, suatu hari sebelum subuh, beliau melewati rumah Yahudi itu, dan ternyata Yahudi ini belum bangun. Yahudi belum bangun. Beliau berhenti. Apa yang beliau lakukan? Beliau berhenti. Mana sahabatku Yahudi? Mana saudaraku Yahudi? Beliau tunggu, Bapak Ibu. Kenapa beliau tunggu? Beliau rindu ingin dilempar, rindu ingin ditimpuk. Saya mau tanya, ada nggak orang Padang rindu ingin dilempar? Ada nggak? Itulah baginda Nabi Muhammad, itulah Rasul kita. Beliau tunggu Bilal azan, beliau berangkat ke masjid subuh seperti kita hari ini. Kenapa saudaraku tidak bangun dia? Setelah sholat zikir, beliau pulang melewati rumah Yahudi. Beliau lihat lagi belum juga terbangun. Beliau tanya dengan tetangga yang bangun, saudaraku, ini saudaraku yang ini mana? Ini saudaraku ini biasanya bangun lebih dulu dariku, kemana? Apa jawaban tetangganya? Muhammad, ini orang semalam, kalau bahasa kitanya, habis main gaplek, mungkin begitu. Semalam nonton bola, kalau bahasa kita begitu. Semalam dia begadang, dia meriang, berdemam, sakit. Apakah baginda Nabi tersenyum bahagia? Alhamdulillah, mudah-mudahan cepat mati. Tidak. Apa yang beliau jawab, ayah muda? Innalillah. Beliau berduka, Bapak Ibu. Beliau sedih. Beliau pulang ke rumah, menyampaikan ke istrinya, tahukah Bapak Ibu apa yang beliau lakukan? Seorang yang mulia ini, istriku, apa yang ada di rumah? Adakah buah-buah? Ada apa, suamiku? Tolong masukkan ke dalam, kalau bahasa kita kresek, plastik. Saudaraku sakit, saudaraku sakit. Dimasukkanlah, kalau bahasa kita hari ini, kurma, apel, jeruk. Beliau bawa ke rumah Yahudi. Bayangkan ayah muda, orang yang menyakiti beliau. Ketika beliau datang di ketok pintu, si Yahudi terbangun. Siapa? Aku, saudara. Siapa? Aku, Muhammad. Menggigil Yahudi itu. Muhammad balas dendam. Ketika pintu tidak dikunci, beliau masuk. Yahudi semakin ketakutan ketika melihat Rasulullah Nabi kita membawa sesuatu dalam kantong plastiknya. Dia berburu sangka. Muhammad balas dendam. Di dalamnya pasti pistol, di dalamnya pasti pedang, di dalamnya pasti senjata tajam. Begitulah Yahudi. Orang Yahudi itu suka berburu sangka. Makanya mudah-mudahan kita umat Islam yang hadir pada pagi ini tidak berburuk sangka kepada orang. Mendekat, beliau menggigil, beliau tersenyum, menggigil ya, jangan bunuh aku, Muhammad, jangan bunuh aku. Saudaraku, aku dengar dari tetangga, kalau sakit aku datang. Aku tidak ada niat untuk membunuhmu, menyakitimu. Aku bawa buah-buahan yang bukan dikeluarkan. Kalau anak muda sekarang ada Kentucky, chicken, mungkin hamburger, apalah namanya makanan, kue, roti. Menangis Yahudi ini, Bapak Ibu, menangis dia sambil berkata kepada Muhammad Rasul kita, ya Muhammad, kau balas keburukan dengan kebaikan. Saudara aku, keluarga aku, orang tua aku belum datang menjengukku, aku sakit. Kau yang hari-hari aku lempar dengan kotoran, kau datang ke tempatku membawa sesuatu yang tidak pernah aku sangka. Muhammad, kau manusia mulia. Muhammad, ishhad ya Muhammad, saksikan Muhammad pagi ini. Ishhad, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka ya Muhammad anta Rasulullah. Aku bersaksi Muhammad, tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad, engkau betul-betul utusan Allah. Tidak ada orang Arab sepertimu. Orang Arab itu kalau dia disakiti, dia balas kesakitan, dia balas dengan keperihan. Tapi engkau balas ini semua dengan kebaikan. Aku ingin berjuang bersamamu. Tahukah yang muda Bapak Ibu, si Yahudi ini yang menyakiti Nabi Muhammad berubah 180 derajat membela beliau dalam dakwah. Inilah akhlak yang mulia.
yang semestinya kita sebagai umatnya selalu mengikuti jejak beliau. Bahkan mungkin ayah bunda pernah mendengarkan kisah si buta Yahudi di pinggir jalan, setiap hari berteriak mengatakan ke orang-orang yang lalu lalang, "Hei, jangan percaya Muhammad, Muhammad orang gila, Muhammad bukan sihir, jangan percaya Muhammad." Ternyata yang berbicara buta Yahudi ini setiap pagi setelah sholat berjamaah subuh, Rasulullah menyiapkan makanan kepadanya. Makan itu dilumat, lembut, enak rasanya. Setiap mau menyuapi, apa kata Yahudi ini, buta ini, "Hei anak muda, hei laki-laki yang menyuapi aku makan hari-hari, jangan percaya Muhammad." Padahal yang menyuapi siapa? Rasul kita Muhammad. Beliau terdiam, beliau tidak marah, beliau tersenyum disuapi makan. Makanan lezat. Pesanku kepadamu, jangan percaya Muhammad. Muhammad tukang sihir, Muhammad penjahat, Muhammad orang gila. Besok diberi lagi makanan, disampaikan lagi, "Hei jangan percaya Muhammad, hei yang lewat jangan percaya Muhammad." Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun dalam riwayat. Tahukah Bapak Ibu, ketika Rasul kita meninggal, ketika Nabi kita Rasulullah SAW meninggal, ketika beliau pergi untuk selama-lamanya beliau wafat, Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti beliau. Sahabat semuanya berduka, Pak. Sampai ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam, beliau pulang tidak ke rumahnya, tapi singgah di rumah anak Aisyah. Bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, putriku, istrinya, sahabatku, menantuku Muhammad, saya mau bertanya kepada kau anakku, apalagi amalan yang belum pernah aku lakukan, yang diamalkan, yang dilakukan oleh suamimu." Dengan air mata Aisyah menjawab, "Abi, Abah, apa yang kau lakukan hari ini semuanya sudah kau lakukan. Itulah sunnah Nabi, sunnah suamiku. Itulah amalan suamiku." Besok beliau datang lagi, pulang dari masjid, beliau sehingga anakku jujurlah kepada ayah. Apalagi yang belum aku lakukan, yang dilakukan suamimu. Sudah semuanya ya, sudah kau lakukan semuanya. Besok beliau datang lagi, "Anakku jujur kepadaku, aku tidak ingin tinggal satu sunnahku, satu amalan yang dilakukan suamiku." Dengan air mata Aisyah menjawab, "Ayah, setiap pagi suamiku meminta makanan, itu di rumah, dia pergi ke simpang. Ada seorang buta Yahudi disuapi makan hari-hari ya. Wahai ayahku, tahukah Bapak Ibu, Abu Bakar ingin meniru apapun yang dilakukan baginda Nabi. Beliau pulang ke rumah, beliau minta kepada istrinya makanan seperti yang dilakukan, gandum yang dilakukan oleh Muhammad Rasul kita. Dia datang ke simpang, sesampainya di simpang beliau dikejutkan sampai merah pada wajahnya. "Hei yang lewat, jangan percaya Muhammad tukang sihir orang gila. Hei, ini siapa yang memberi aku makan? Kenapa engkau tidak memberikan aku makan lagi?" Terdiam Abu Bakar, ayah bunda. Terdiam Abu Bakar. "Pesanku kepadamu, sebelum memberi menyuapi aku makan, jangan percaya Muhammad. Muhammad orang gila, Muhammad tukang sihir." Menggigil badan beliau. Abu Bakar menahan amarahnya, menggigil badannya. Karena ingin menghidupkan sunnah Nabi, beliau suapin buta Yahudi. Ketika disuapi makan, dimuntahkan. "Siapa engkau? Engkau bukanlah orang yang hari-hari menyuapi aku makan. Yang menyuapi aku makan lezat, lembut, ini kasar. Siapa engkau?" Berteriak buta Yahudi ini, Bapak Ibu. Air mata beliau bercucuran. Abu Bakar As-Siddiq, Wahai saudaraku yang buta, betul aku bukanlah orang yang hari-hari menyuapi kau makan. Makanannya tidak lembut
ayah muda. Beliau tidak bisa menahan mata beliau sambil berkata, "Hai buta Yahudi, tahukah engkau siapa yang memberikan engkau makan yang lezat, yang lembut, yang enak? Itulah Muhammad yang kau caci maki hari-hari, yang kau sakiti hari-hari. Itulah Muhammad." Tersungkur si buta Yahudi. Dia tidak menyangka selama ini yang memberikan dia makan orang yang dicaci maki dia. Tersungkur dia. Mana dia? Kamu siapa? Aku Abu Bakar, sahabatnya. Abu Bakar, mana dia? Mana dia? Aku ingin minta maaf kepadanya. Kenapa dia diam? Kenapa dia tidak membalas? Dia telah wafat. Dia telah pergi. Dia tiada. Abu Bakar, apa yang mesti aku lakukan? Abu Bakar, aku ingin bersamanya. Sampai si buta Yahudi, Bapak Ibu mengucapkan, dan ini adalah realita kenyataan. Apa kata buta Yahudi? Ishak ya Abu Bakar, Ishak ya Abu Bakar. Saksikan Abu Bakar hari ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi di depan Abu Bakar, tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Muhammad yang menyuapi aku makan, yang tidak membalas keburukan dengan kebaikan. Dia betul-betul utusan Allah. Aku ingin berjuang. Bagaimana caranya agar aku tidak berdosa? Abu Bakar, ajarkan aku Islam. Ajarkan aku Islam. Ayah bunda, Bapak Ibu, inilah akhlak. Inilah akhlak baginda Nabi yang saya rindukan di kota Padang, yang saya rindukan di Indonesia. Ketika ini terjadi di bangsa ini, saya yakin tidak perlu kita merayu orang untuk masuk Islam. Cukup dengan akhlak. Beliau mengajarkan Bapak Ibu, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Wa'ad ini saya terhasanah tatawwa, ikuti pekerjaan yang buruk dengan yang baik, menghapusnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, bergaulah dengan siapa saja, mau punya jabatan, pangkat, kedudukan, rakyat, jelata, pergauli mereka dengan baik. Bukan karena jabatannya kita hormat kepadanya, bukan karena hebatnya, tidak. An-nasu kulluhum li Adam. Manusia diciptakan dari Adam ayah muda. Wa Adam min turab. Adam diciptakan dari tanah. La fadla ala Arabin wa la ajamin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan orang Arab dan Arab. Tidak ada perbedaan orang tinggi, pendek, pesek, pancung, keriting, lurus rambutnya, hitam putih dia. Yang membedakan kita takwa, yang membedakan kita akhlak. Makanya beliau mengajarkan kita bagaimana berakhlak terhadap siapa saja, bahkan orang kafir Yahudi pun. Ketika dalam berkurban, kita berikan hadiah hasil kurban kambing, unta, domba kita, dan itu ada hak mereka. Begitulah ajaran kita. Maka ayah bunda yang ada di masyarakat, usikum wa nafsi taqwallah. Saya menasihati diri saya manusia fakir. Yuk kita berdakwah di mana saja, mau di mimbar, di bawah. Caranya bagaimana? Dengan santun. Dahulukan adab daripada ilmu. Untuk apa berilmu? Untuk apa profesor, doktoratul lau, kalau kita sombong angkuh dengan ilmu kita? Demi Allah saya sampaikan lagi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan pernah masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji zarah kesombongan. Tidak akan pernah masuk surga. Siapa orang sombong ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang sombong itu dua. Batarul haq, menolak kebenaran. Ketika disampaikan kebenaran karena bukan ormasnya, organisasinya, dia tidak mau mendengarkannya. Karena yang menyampaikan kebenaran adalah anak kecil, dia tidak mau mendengarkannya, berarti sombong dia. Yang kedua, orang sombong itu kata Rasulullah, gomduna, suka meremehkan orang lain. Sudah berapa lama kita meremehkan orang, menyakiti tetangga yang miskin dari kita? Ulang ayat muda.
Tidak akan pernah mencium bau surga orang yang angkuh sombong karena popularitas, karena jabatan, pangkat, kedudukan, karena hartanya yang banyak. Tidak akan pernah masuk surga. Astagfirullahaladzim. Berat surga Allah itu. Berat. Bunda, banyak kisah yang mau saya sampaikan pagi ini waktu kita mau suruh Islam sebentar lagi. Yang jelas intinya, mudah-mudahan kita yang hadir ini adalah orang-orang yang mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Man ahabba syai'an aksaru dzikrah. Siapa yang mencintai sesuatu sering menyebut namanya, sebutlah nama beliau, berselawatlah kepada beliau. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang berselawat kepadamu sekali, Allah akan berselawat kepada 10 kali. Wa rufi'a lahu asyru darajat, diangkat 10 derajat. Wa hufat anhu asyru sayyi'at, dihapus 10 kesalahannya. 1 kali berselawat 10 dosa dihapus. Seandainya 1 hari 1000 kali kita berselawat Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sama, tidak ada perbedaan. Mau pakai Sayyidina atau tidak, sama. Silahkan ayo muda. Dahulukan ukhuwah dan dakwah. Perbedaan hal yang biasa. Lapang dada, toleransi bersama. Satukan umat Islam. Jangan mudah lagi dia berdomba. Itulah ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ayo muda, dudukkan wajah kita sebelum kita surga Islam. Aminkan wasbih. Astaghfirullahaladzim. 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 Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin hamdan na'iman hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Alhamdulillah syukur kami kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Ya Rahman, kami rindu dengan Rasul kami. Kami rindu dengan Muhammad, Rasul kami. Begitu dahsyatnya Engkau Muhammad berada di dalam hati kami. Seluruh para penghuni alam ini membicarakan Engkau. Walaupun Engkau telah berada, Engkau tidak ada. Kami tidak pernah menatap wajahmu, kami rindu kepadamu. Jika bukan karena Engkau ya Muhammad ya Rasulullah, sungguh kami tidak akan pernah mengenal siapa Rabb kami, siapa Tuhan kami. Doa ya Allah. Ya Allah, maukah Engkau menghadirkan beliau dalam mimpi kami ya Allah. Ya Allah, kami merengek kepadamu, minta kepadamu. Maukah Engkau ya Allah menghadirkan beliau dalam mimpi kami, memandang kesejukan wajahnya, dalam pelukan hati kami mendengar kemerduan suaranya, memanggil Engkau sebentar saja ya Allah. Karena mimpi bertemu dengan Muhammad itu menahan nyata ya Allah. Kami ingin mimpi dengan beliau ya Allah. Ya Allah, semoga Engkau wakilkan kami nanti dalam barisan yang sama bersama Rasul kami, Habibana Rasulullah SAW. Kami mohon kepadamu ya Allah, satukan ikatan cinta kami. Berikan syafaat beliau untuk kami ya Allah. Berikan akhlak beliau agar kami menjadi suami teladan di rumah tangga kami, suami yang membahagiakan istri dan anak-anak kami, bukan menyakiti mereka ya Allah. Pulang dari Besalakin, berubah tingkah laku kami seperti Muhammad Rasulullah yang mencintai keluarganya, menjadikan ratu bidadari rumah tangganya, orang tuanya menjadi raja. Ya Allah, ubahlah akhlak kami. Pulang kami merindukan pelukan istri dan anak-anak kami. Kami merindukan ciuman tangan kami. Anak-anak kami berpelukan di hadapan kami, bahkan cucu kami. Jangan jadikan kami suami. Ketika pulang ke rumah istri kami takut kepada kami. Anak-anak kami lari tunggang belakang karena akhlak kami kasar, mulut kami kotor ya Allah. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami. Kami mohon setelah ini jadikan kami suami yang dirindukan ya Allah. Suami yang dibicarakan kebaikannya bukan aibnya ya Allah. Ya Allah, rubah akhlak kami seperti baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan kepada kami istri yang solehah, istri yang taat kepadamu, ikut hidupkan sunnah Nabi, dan taat kepada kami suaminya. Tutup auratnya, jauhkan
istri kami, pasangan kami dari ghibah, fitnah, memuji orang lain, menyakiti orang lain. Jauhkan istri kami dari ghibah, fitnah, memuji orang lain, bahkan keluarganya sendiri, ya Allah. Selamatkan ya Allah. Selamatkan keluarga kami, orang tua kami yang membesarkan kami, berjuang bersama kami. Ampuni dosanya, ampuni kesalahannya. Yang mungkin selama ini jarang kami taklim karena sibuk mencari nafkah lain batin buat kami waktu kecil dulu, ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami, ampuni kesalahan orang tua kami. Orang tua kami bertembus lurus, ya Allah, siang dan malam. Kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki demi kami anak-anaknya dulu, ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami. Kadang-kadang beralaskan kaki, ya Allah, demi sepatu baru kami. Agar kami dimuliakan, dihormati teman kami di sekolah dulu. Orang tua kami memakai baju compang camping ke kebun, ke ladang, ke sawah demi baju seragam kami, ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami. Seandainya hari ini orang tua kami telah tiada, telah meninggal dunia, ya Allah, berikan cahaya kuburannya, jauhkan dari semut belalang, pukulan, kala jengking yang akan merobek-robek kain kafan dan jasadnya, ya Allah. Selamatkan orang tua kami, selamatkan orang tua kami, jauhkan, ya Allah. Selamatkan kain kafannya, jasadnya putih bersih sampai hari kiamat. Kami mohon, ya Allah. Kami ingin jadi anak yang soleh, yang doanya pasti kau ijabah. Jadikan kuburan orang tua kami rawdah min riyadil jinnah, taman-taman surga yang bercahaya. Jangan jadikan kuburan orang tua kami hufrah min farid niran, lubang-lubang api neraka yang menyala. Seandainya orang tua kami masih hidup, ya Allah, panjangkan umur taatnya, panjangkan umur ibadahnya, jauhkan dari pikun, tuli, bisu, stroke, lumpuh. Orang tua kami yang hadir di masjid Al-Hakim pagi ini, ya Allah, sembuhkan penyakitnya, ya Allah. Allahumma shfiya tasyafi, la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Bismillah syafi, bismillah kafi, bismillah mu'afi, bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samawati wa alim. Ya Allah, kami berjanji pagi ini kami akan bahagiakan orang tua kami masa tuanya. Kami akan bersihkan kotorannya ketika tidak mampu ke kamar mandi sendiri. Kami akan suapi makannya ketika mereka tidak mampu makan sendiri. Agar suatu hari nanti anak kami ikut jejak kami, bahagiakan kami, karena kami bahagiakan orang tua kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah bunda, bapak ibu, saya minta maaf masalah dan khilaf. Kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari pribadi saya. Mudah-mudahan pertemuan pagi ini berkah dan air mata kita menggugurkan dosa kita, dan kita betul-betul bersama baginda Nabi Muhammad nanti di akhirat bahkan di surganya. Saya Ustaz Noren Al-Fakir minta maaf. Saya akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.